Pemerintah pusat memutuskan akan memangkas anggaran transfer ke daerah atau TKD dalam APBN 2026 mendatang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut keputusan itu bukan tanpa alasan. Saat ditemui Selasa 7 Oktober 2025, Purbaya mengungkap keterbatasan fiskal membuat pemerintah pusat harus melakukan perhitungan lebih ketat dalam menyalurkan dana ke daerah. Namun Purbaya berjanji akan mengembalikan anggaran TKD jika kondisi ekonomi nasional mengalami perbaikan. Tapi saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti. Akhir triwulan memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, Cortex tadi bagus, biaya cukai yang ada bocor, pajak yang ada bocor, harusnya kan naik semua kan. Kalau naik semua kita bagi. Apabila penerimaan negara terutama sektor pajak meningkat di pertengahan kuartal 2 tahun 2026, pemerintah akan mengevaluasi ulang kebijakan pemangkasan tersebut. Dengan begitu, pemotongan anggaran TKD yang dilakukan hanya bersifat sementara. Kebijakan itu akan dikaji ulang dan disesuaikan kembali mengikuti perkembangan ekonomi nasional. Kendati demikian, keputusan pemotongan TKD dari pemerintah pusat tak lepas dari gelombang protes sejumlah kepala daerah. Banyak gubernur menilai pemangkasan TKD berpotensi menghambat proyek pembangunan dan pelayanan publik. Namun Purbaya menegaskan, pemangkasan anggaran ke daerah bukan semata keputusannya sendiri. Kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antar pemangku kebijakan berdasarkan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Ada beberapa yang bilang ini mengganggu stabilitas daerah dan mengganggu NKRI segala macam. Saya bilang sih ya, Anda beres aja dulu belanjanya dan buat kesan yang baik. Bukan saya kan, bukan saya yang berkeputusan. Di DPR di atas sana. Nanti baru bisa dibalik lagi arahnya ke arah desentralisasi. Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan TKD sebesar Rp693 triliun, naik 43 triliun dari usulan awal. Namun nominal tersebut lebih rendah dibandingkan alokasi TKD pada APBN 2025 yang mencapai Rp919,87 triliun. Dengan demikian, pemerintah daerah mau tak mau harus berusaha mencari cara menutup celah fiskal di tiap-tiap wilayah.